Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, kalau kemarin kita buat absen, sekarang kita akan coba buat kalender tahun 2025. Oke Sobat Excel, di sini kita akan coba buat kalender yang nanti bisa diubah hari liburnya otomatis dan juga tanggal merahnya nanti bisa menyesuaikan. Yang pertama di sini kita letakkan saja Sobat Excel mau buatnya di mana. Di sini contohnya saya akan buat di sel dari A2 di sini ya. Oke, yang pertama di sini kita masukkan angka 1 karena Januari nanti itu otomatis simbol dari angkanya adalah angka 1. Yang kedua, di sini kita buat harinya. Jadi di sini kita mulai dari minggu ya. Kita tulis minggu seperti ini sampai dengan hari Sabtu ya, Sobat Excel. Jadi kita autofill saja rumusnya sampai dengan hari Sabtu ya. Oke, kalau sudah di sini kita bisa sesuaikan lebarnya nanti biar tidak jauh. Kita atur saja. Di sini kita atur 11 atau 12 ya. Di sini kita atur 10 saja. Dan ke bawahnya nanti juga bisa diatur secara langsung. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal buat tahunnya. Karena di sini tahunnya bisa di manual, berarti kita tulis 2025. Selanjutnya di sini kita tinggal buat nih yang nanti sebagai acuan dari kalender kita. Agar nantinya otomatis kita akan buat di sini Sobat Excel di antara biar tanggalnya itu juga cantik. Jadi kita merger cell saja di sini. Oke, kita ambil dua seperti ini ya. Kita lakukan juga pada bulan dan tahunnya ya. Oke, kalau sudah kita bisa rapikan biar di tengah seperti ini Sobat Excel dan lebih bold. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal membuat bulannya Sobat Excel. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan yang namanya fungsi date. Oke, kita ketikkan sama dengan kita ketikkan date, kita tab. Nah, untuk fungsi date di sini itu mengambil dari tahun. Tahunnya otomatis kita ambil di bagian dari G1 ya. Selanjutnya titik koma kita pindah ke bulan. Bulannya itu sebagai acuannya tadi kita buat yang pertama adalah angka 1. Selanjutnya titik koma kita mulai di hari pertama atau kita masukkan angka 1. Tutup kurung dan bisa kita enter. Oke, di sini kita sudah dapat tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 Sobat Excel. Tapi di sini kita mintanya nanti formatnya berbentuk bulan. Jadi kita masuk di sini ke format cell. Shortcutnya tekan saja Ctrl plus angka 1. Nah, di sini kita ubah saja ke custom ya. Dari custom pindah ke type general kita hapus jadi bulan lengkap. Jadi untuk bulan itu simbolnya M. Kalau kita masukkan 2 itu kan nanti mewakili angka. Kalau kita masukkan 3 itu mewakili dari singkatan bulan. Nah, kita butuhnya full. Jadi kita masukkan M sebanyak 4 kali. Kalau sudah bisa kita oke. Oke Sobat Excel, jadi kita sudah dapat nih yaitu tanggalnya. Jadi nanti kalau kita ganti 2 dia akan otomatis menjadi Februari. Kita kembalikan ke Januari lagi. Selanjutnya di sini kita tinggal buat kalendernya Sobat Excel. Jadi kalau kalender itu biasanya mulai di hari Minggu ya. Jadi pembuatannya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama kita letakkan kursor di bagian dari A4. Kita ketikkan sama dengan. Nah, yang pertama kita ambil di bulannya. Jadi kita ambil dari Januari, itu ambilnya di B1 atau sel dari Januari yang sudah kita merger cell tadi ya. Kalau sudah itu dikurangi dengan fungsi weekday. Kita tab. Nah, serial numbernya di sini tetap di bagian dari B1 atau bulannya. Kalau sudah tutup kurung kita tambah 1 Sobat Excel. Kalau sudah kita enter. Nah, kenapa di sini munculnya Desember? Karena format yang kita ambil tadi adalah dari bulan ya. Jadi kita ubah terlebih dahulu nih. Kita masuk ke format cell, Ctrl plus angka 1. Kita ubah jadi ambil harinya. Kita ambil 2 digit seperti ini dan bisa kita oke. Oke, jadi kita sudah dapat tanggal 29. Itu bukan bulan Januari Sobat Excel karena ini masih Desember. Selanjutnya di sini kita tinggal buat tanggal-tanggal selanjutnya. Jadi kalau tadi ditambah 1, otomatis yang di hari Senin itu ditambah 1. Oke, kita ketikkan sama dengan, kita klik di bagian dari tanggal 29, kita tambahkan dengan angka 1 dan bisa kita enter. Selanjutnya Sobat Excel bisa tarik saja ya, seperti ini sampai dengan hari Sabtu. Maka di sini untuk hari Rabunya sudah tanggal 1 Januari. Oke, untuk yang ke bawahnya itu tidak bisa langsung ditarik ke bawah. Jadi untuk yang bawah itu bisa kita sama dengan di bagian Sabtu itu kita tambah 1. Nah, di sini akan baru urut. Nah, kalau sudah lakukan hal yang sama kayak yang pertama tadi, jadi di bagian sel dari minggu itu ditambah 1 dan kita lakukan sampai dengan mendapatkan tanggal yang maksimal yaitu tanggal 31. Oke Sobat Excel, kalau kita sudah melakukan tahapan tadi, maka datanya akan disajikan seperti ini. Jadi di sini kita tinggal sesuaikan saja untuk lebar dari barisnya. Nah, di sini biar lebih cantik kita coba ubah row height-nya menjadi 60 saja ya, kita coba.
Nah, di sini tampilannya akan seperti ini Sobat Excel. Jadi kita sudah dapatkan sesuai dengan keinginan. Jadi kalau terlalu besar Sobat Excel bisa atur sesuai dengan keinginan dari Sobat Excel. Kita bisa ukur dari 50 biar terlihat semua, maka di sini akan tampilannya seperti ini Sobat Excel. Jadi di sini kita sudah berhasil nih buat kalendernya Sobat Excel. Jadi di sini kita tinggal percantik saja, ukuran dari headernya itu bisa lebih besar seperti ini agar terlihat lebih jelas. Nah, Sobat Excel, bagaimana nih? Sekarang kita selanjutnya adalah membuat dari agar hari Minggu itu memiliki warna merah. Oke, caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama tentu saja kita harus blok, yaitu datanya. Data yang kita ubah menjadi hari liburnya itu nanti merah. Nah, ngebloknya mulai dari tanggal 29 sampai dengan akhir ya. Kalau sudah, di sini kita masuk ke bagian ribbon home, pilih ke bagian conditional formatting, pilih manage rule. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal buat sesuai yang caranya seperti ini. Klik saja di bagian new rule, pilih ke bagian use a formula. Nah, di sini kita masukkan nih kebutuhan kita. Yang pertama, di sini kita membuat yaitu hari Minggu itu libur Sobat Excel. Berarti nanti di bagian dari kolom A yang Minggu itu nanti akan otomatis berwarna merah Sobat Excel. Oke, kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi networkdays.intl. Jadi pastikan ya sekali lagi di Excel Sobat Excel itu sudah ada networkdays.intl-nya. Kalau tidak ada nanti rumus ini tidak akan bekerja Sobat Excel. Oke, langsung saja kita ketikkan sama dengan ketikkan networkdays.intl, buka kurung. Nah, di sini kita mulai nih awal yang mau kita formatting, berarti di sini adalah sel dari A4. Nah, di sini kalau muncul simbol dolarnya, kita hapus simbol dolarnya ya Sobat Excel. Nah, pindah ke bagian belakang, titik koma, masukkan lagi A4 lagi Sobat Excel. Jadi tempatnya nanti mulai di situ, kita masukkan A4 seperti ini. Kalau sudah, titik koma. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan kodenya. Untuk kode hari libur itu di hari Minggu saja, itu adalah 11. Jadi kita masukkan angka 11, tutup kurung, sama dengan 0. Sekarang kita tinggal atur format setnya. Format setnya, klik saja di bagian format. Nah, di sini kita atur nih fill-nya terlebih dahulu ya biar enak, karena di sini nanti mintanya merah, berarti kita klik merah. Nah, fontnya kita kasihkan warna putih biar terang nanti. Kalau sudah kita oke. Kita oke lagi. Kita oke. Maka di sini di bagian hari Minggu itu akan menjadi warna merah untuk selnya Sobat Excel. Oke, jadi yang Minggu kita ubah juga menjadi merah seperti ini biar lebih pas. Oke Sobat Excel, jadi kita sudah berhasil nih yaitu buat kalender yang hari Minggunya itu sudah merah. Nah, selanjutnya di sini tinggal buat nih, kan ada bagian yang bukan dari bulan Januari. Di sini kan tanggal 29 sampai tanggal 31 itu adalah bagian dari bulan Desember, dan hari Sabtu tanggal 1 itu adalah bagian dari bulan Februari. Jadi di sini nanti kita buat warnanya itu berbeda Sobat Excel. Oke, caranya seperti ini. Tentu saja kita gunakan conditional formatting, kita blok lagi dari awal kayak tadi. Kalau sudah, masuk bagian ribbon home, conditional formatting, pilih manage rule. Nah, di sini kita tambahkan aturan baru atau new rule. Pilih use a formula, kita klik saja. Nah, di sini kita masukkan nih fungsinya. Nah, kalau di sini kita akan memanfaatkan fungsi mount. Jadi kita ketikkan sama dengan ketikan month, buka kurung. Nah, kita ambil lagi ya karena mulainya tetap di A4, berarti kita ketikkan A4 seperti ini. Tutup kurung, bukan. Nah, simbol lebih kecil dan lebih besar di sini bacanya bukan ya Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita klik di bagian sel A1. Nah, di sini mewakili dari Januari tadi. Kalau sudah nih, kita tinggal atur formatnya. Nah, kalau di sini kita ubah nih fontnya biasanya lebih agak terang sedikit ya, karena menandakan bulan selanjutnya atau bulan sebelumnya. Kita pilih yang abu-abu. Kalau sudah di sini Sobat Excel bisa atur fill atau cukup dengan colornya di font. Kalau sudah bisa kita oke. Kita oke lagi. Nah, di sini akan lebih terang warnanya, jadi tidak akan terlihat Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel ingin warnanya berbeda, itu tinggal atur fill-nya ya. Kalau tadi kan yang di bagian dari ini saya gunakan cuma fontnya saja. Oke nih, selanjutnya tinggal kita buat hari liburnya. Hari liburnya itu kan sudah kita siapkan di sini. Nah, di sini ternyata di Januari ada 3 hari libur, tidak termasuk cuti bersama ya Sobat Excel. Oke, caranya juga sama ya Sobat Excel. Kita kembali ke kalender. Kita blok lagi seperti ini. Pilih ke bagian ribbon home, conditional formatting, pilih manage rule.
Nah, di sini karena masih bagian dari formatting tadi, kita buat yang selnya seperti ini merah, otomatis kita tinggal pilih lagi yang network-dash.intl, kita edit rule-nya Sobat Excel. Nah, di sini kita tinggal tambahkan titik koma. Kalau sudah, di sini kita pindah ke bagian sheet hari libur. Kita seleksi di bagian yang ada tanggalnya, yaitu adalah dari kolom B. Kalau sudah, di sini kita bisa oke. Kita oke lagi. Maka di sini sudah berubah menjadi merah Sobat Excel. Jadi itu sesuai dengan hari libur yang kita buat di sini Sobat Excel. Nah, kalau Sobat Excel ingin hari liburnya itu nampak di kalender, itu juga bisa Sobat Excel sebenarnya. Jadi contohnya kita agak perkecil ya zoomnya. Nah, di sini contohnya kita mau tampilkan nih hari libur di sini, hari libur apa di bagian kalender di sini. Oke, jadi di sini kita klik di bagian bawah, kita sama dengan di bagian dari tanggalnya. Kita enter. Nah, di sini kita ubah saja formatnya ya. Di sini kita ubah menjadi tanggal saja. Kita jadikan DD seperti ini, kita oke. Kita bisa ke bawah karena tadi kita mintanya 3 ya. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal gunakan yang namanya fungsi VLOOKUP secara standar saja ya Sobat Excel. Nah, kalau sudah seperti ini kita butuh yang namanya bantuan karena di sini adalah 01. Nah, di sini kan kita tidak ada yang 01 ya kalau gunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kita tambahkan di sini sama dengan di belakangnya di sini, kita enter. Nah, kita ubah sama dengan yang di depan tadi ya. Jadi kita ubah jadi DD seperti ini agar sama, kita bisa autofill. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita buat di kalender ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kita ketikkan sama dengan, ketikkan VLOOKUP, kita tab, lookup value-nya adalah angka 1 di sini. Titik koma. Nah, table array-nya di sini kita buat mulai dari A sampai dengan C. Kita kunci dengan F4 di keyboard, titik koma. Karena yang mau diambil adalah di kolom C, itu berarti kita indeksnya 3, titik koma, masukkan false atau angka 0, tutup kurung, dan bisa kita enter. Nah, maka di sini akan muncul ya Sobat Excel. Oke, jadi kita sudah selesai nih buatnya. Jadi kalau kita ubah menjadi bulan 2, itu dia akan berubah secara otomatis juga Sobat Excel. Nah, sayangnya di sini karena di sini kita belum ubah di hari libur, jadi kita juga harus ubah nih secara manual atau paling tidak itu kita masukkan di bagian bawahnya. Jadi contohnya di sini adalah bulan 3 ya. Jadi di sini harus kita hapus ya Sobat Excel. Jadi kita hapus saja semuanya sesuaikan dengan yang ada. Jadi di sini bulan 3 ya, 29 bulan 3 2025 dan tanggal 31 bulan 3 2025. Oke, jadi di sini sudah disiapkan, kita copy saja datanya. Nah, di sini juga akan berubah Sobat Excel. Tapi sayangnya di sini masih bulan 2 ya, jadi kita harus ubah jadi bulan 3 seperti ini. Oke Sobat Excel, karena di bulan 3 itu ternyata tanggal 31-nya belum ada ya. Jadi di sini kita bisa tarik saja ke bawah Sobat Excel kalau kurang ya. Nah, di sini akan muncul secara otomatis Sobat Excel. Jadi kita tinggal sesuaikan lebarnya kayak tadi. Row height-nya kalau tidak salah 50 ya. Oke, jadi kita munculnya seperti ini Sobat Excel. Jadi kalau butuh itu tinggal kita insert saja secara manual. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara membuat kalender. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Kalau menginginkan filenya, silahkan gunakan fasilitas YouTube Thanks, maka di sini saya akan kirim itu melalui email. Oke, kalau Sobat Excel suka dengan videonya, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.